Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Laraswati dengan NIM 200311100028 dari kelas Agroekoteknologi A. Di video kali ini, saya akan bahas materi mengenai erosi yang diperbolehkan atau EDP untuk memenuhi ujian akhir praktikum manajemen sumber daya lahan. Indonesia merupakan negara tropis dengan curah hujan yang tinggi, di mana hal tersebut menjadi faktor utama penyebab terjadinya kerusakan tanah. Salah satu penyebab terjadinya kerusakan tanah adalah erosi. Tanah yang tererosi akan terangkut oleh aliran permukaan yang kemudian akan mengendap di tempat-tempat yang lebih rendah. Erosi tidak bisa dihilangkan sama sekali atau tingkat erosinya nol, khususnya untuk lahan-lahan pertanian. Tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan mengusahakan supaya erosi yang terjadi masih di bawah ambang batas yang maksimum atau soil loss tolerance, yaitu besarnya erosi yang tidak melebihi laju pembentukan tanah. Besar nilai EDP berbeda pada setiap negara, tergantung dari kondisi iklim dan topografi dari negara itu sendiri. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui laju erosi yang terjadi di suatu daerah agar tidak melebihi nilai erosi yang diperbolehkan atau EDP. Lalu, apa yang dimaksud dengan erosi yang diperbolehkan? Erosi yang diperbolehkan atau EDP adalah jumlah tanah hilang yang diperbolehkan per tahun agar produktivitas lahan tidak berkurang, sehingga tanah tetap produktif secara lestari. Kemudian, apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nilai erosi yang diperbolehkan? Nilai erosi yang diperbolehkan atau EDP dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kedalaman tanah, kedalaman efektif tanah, kerapatan isi, ciri-ciri fisik, dan sifat-sifat tanah lainnya yang mempengaruhi perkembangan akar. Suatu tanah yang dalam, bertekstur sedang dengan permeabilitas sedang, memiliki lapisan bawah yang baik bagi pertumbuhan tanaman, dan memiliki nilai T atau erosi lebih besar dari tanah yang dangkal. Selanjutnya yaitu metode-metode yang dapat digunakan untuk mengukur EDP atau erosi yang diperbolehkan. Untuk menghitung atau mengukur nilai erosi yang diperbolehkan dapat menggunakan dua cara, yaitu dengan metode Useley dan dengan menggunakan metode ketebalan tanah. Menurut Hammer pada tahun 1981, salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengukur nilai erosi yang diperbolehkan yaitu dengan memperhitungkan ketebalan tanah minimum dari jangka waktu penggunaan lahan yang diinginkan atau source life. Kedalaman efektif ini menunjukkan kedalaman di mana perakaran tanaman masih bisa masuk ke dalam tanah. Faktor kedalaman tanah ditetapkan berdasarkan pendekatan jenis tanah atau subordo tanah. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan praktikum mengenai materi erosi yang diperbolehkan yang sudah saya lakukan beberapa waktu yang lalu. Di mana pada praktikum tersebut saya menggunakan metode ketebalan tanah untuk menghitung nilai EDP pada lahan yang saya amati. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum erosi yang diperbolehkan yaitu cangkul, meteran, alat tulis, dan pendukung lainnya. Sedangkan untuk prosedur kerjanya yaitu yang pertama, menentukan tempat pengamatan. Kedua, menggali tanah dengan cangkul sampai menemukan lapisan tidak tembus akar, kedap air, kerikil, batuan, dan sebagainya. Yang ketiga, mengukur kedalaman efektif tanah tersebut. Yang keempat, menentukan subordo tanah sesuai dengan klasifikasi USDA dan nilai faktor kedalamannya. Di mana di sini saya menggunakan keterangan bantu. Kemudian yang kelima yaitu menghitung EDP dengan nilai BI sama dengan 1,2 kg per desimeter kubik. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu mencatat hasil perhitungan yang telah diperoleh. Untuk menentukan nilai erosi yang diperbolehkan pada tanah yang saya amati, saya menggunakan bantuan tabel subordo dan tabel ordo tanah. Kemudian saya menghitung nilai erosi yang diperbolehkan dengan menggunakan rumus Hammer, yaitu dengan menghitung kedalaman tanah yang diamati. Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh, dapat diketahui bahwa nilai kedalaman efektif atau DE tanah yang diamati yaitu 1380 mm, nilai FD sama dengan 1,00 dan nilai BI sama dengan 1,2 gram cm
per cm kubik. Sehingga diperoleh nilai EDP berdasarkan rumus Hammer, yaitu 52,8 mm per tahun. Kelas regim kelembapan tanah pada tanah yang diamati termasuk ke dalam kelas ustik, yaitu tanah yang dijumpai pada daerah tropis dan subtropis dengan musim kering lebih dari 90 hari tetapi tidak melebihi 180 hari kumulatif dan kandungan air terbatas, tetapi masih tersedia untuk pertumbuhan tanaman. Sedangkan jenis tanah pada lokasi yang diamati termasuk ke dalam jenis tanah vertisol yang memiliki ciri-ciri berlempung, warna kelam atau hitam, sangat keras pada saat kering, lengket ketika basah, dan mudah mengalami jenuh air dan berpotensi menyebabkan erosi. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang sudah saya jelaskan tadi, dapat diketahui bahwa erosi yang diperbolehkan atau EDP adalah jumlah tanah hilang yang diperbolehkan per tahun agar produktivitas lahan tidak berkurang sehingga tanah tetap produktif secara lestari. Nilai erosi yang diperbolehkan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kedalaman tanah, kedalaman efektif tanah, kerapatan isi, dan ciri-ciri fisik dan sifat-sifat tanah lainnya yang mempengaruhi perkembangan akar. Erosi yang diperbolehkan dapat dihitung dengan menggunakan rumus Hammer, yaitu berdasarkan kedalaman tanah dan jangka waktu kelestarian sumber daya tanah. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.